Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Belajar, berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Ibu absen terlebih dahulu. Adlina, Afifah, Tiza. Silahkan dicek kanan kirinya. Ayo, masih ada kotoran tidak? Dicek kerapian kalian. Apakah bajunya sudah dimasukkan? Sudah rapi? Kalian keluarkan buku dan alat tulisnya. Dan untuk membangkitkan motivasi kalian, hari ini kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Mengapa sih Ibu memilih lagu ini? Karena pada hakikatnya lagu Maju Tak Gentar ini akan berkesinambungan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu kita harus maju terus, bergerak terus untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia, yaitu dengan menaati berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Terkhususnya kalau kalian sebagai seorang pelajar, yaitu dengan menaati tata tertib sekolah. Materi minggu lalu yang kita pelajari Implementasi Undang-Undang Dasar dalam kehidupan sehari-hari. Pasal 1 tentang pendidikan, pasal 29 tentang agama, pasal 34 tentang jaminan sosial, dan pasal 28 tentang kebebasan berpendapat. Dalam suatu undang-undang itu selain berisi perintah juga akan berisi larangan. Nah, maka kalian ketika akan melakukan sesuatu harus dipikirkan dulu akibat atau konsekuensinya. Sesuai dengan KD yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang 3.3 memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Yaitu mengapa ini penting? Karena kalian akan bisa memahami tata urutan yang ada di Indonesia ya. Tujuan pembelajaran hari ini pengertian dari peraturan perundang-undangan. Kemudian setelah itu tayangan PowerPoint mengenai bagan peraturan perundang-undangan. Kemudian nanti akan disajikan sebuah video pelanggaran. Kalian disuruh menganalisis, mendiskusikan bersama kelompoknya, dan yang terakhir kalian nanti dapat menyimpulkan. Nah, untuk model pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning. Nah, ini akan dikombinasikan dengan permainan TGT. TGT itu adalah Team Games Turnamen, di mana nanti setiap kelompok kalian akan bermain menjawab sebuah teka-teki silang. Ibu akan menilai kalian dari penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan juga keterampilannya. Jadi Ibu mohon kalian bisa selalu menjaga sikapnya ya. Nah, ini adalah materi pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari, yaitu tentang peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu tentang makna peraturan perundang-undangan, kemudian tata urutannya, kemudian sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, tata peraturan perundang-undangan di Indonesia ini mengalami beberapa kali perubahan. Nah, yaitu yang sekarang kita gunakan yaitu tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan dilakukan melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian di Indonesia ini tata urutan peraturan perundang-undangannya diatur dalam Undang-Undang nomor berapa itu? Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ini ya, ini adalah piramidanya. Kalian harus hafal dan harus urut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kemudian yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau perpu. Nah, yang pertama adalah undang-undang. Ini ya, undang-undang itu adalah hukum dasar atau konstitusional dalam dunia hukum di Indonesia. Nah, maka setiap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar itu tidak boleh bertentangan. Sikap sesuai tata urutan perundang-undangan. Pertama di lingkungan keluarga. Nah, misalkan adalah dengan menaati peraturan yang ada di keluarga. Setiap keluarga itu kan pasti punya peraturan masing-masing ya. Ada yang mau memberikan contoh peraturan yang ada di keluarganya? Tidak boleh main terlalu lama. Nah, ini ya, misalkan menurut Pita tidak boleh main terlalu lama atau terlalu malam ya. Silakan kalian membentuk kelompok sesuai kelompok PPKN. Tolong meja kursinya diangkat ya, jangan diseret ya. Silakan kalian simak video berikut ya. Videonya itu berisi tentang apa? Pelanggaran lalu lintas dan mahasiswa ditilang memarahi polisi. Oh ya, itu berarti berisi tentang seorang siswa yang melanggar lalu lintas, ditilang polisi tetapi justru marah-marah. Nah, bagaimana cara mengatasi pelanggaran tersebut? Sebaiknya jika masih di umur 17 tahun ke bawah, lebih baik tidak usah mengendarai terlebih dahulu. Iya. Lalu saat ingin berangkat sekolah atau pergi kemanapun lebih baik diantar atau menggunakan sepeda. Iya. Atau memesan ojek online. Iya, begitu ya. Karena kan sekarang dunia sudah semakin canggih ya. Jadi jangan sampai kalian membahayakan diri kalian sendiri. Sekarang kan sudah banyak aplikasi online ya. Jadi kalian bisa menggunakan ojek online ataupun kalau misalkan dekat kalian bisa berjalan kaki ataupun menggunakan sepeda. Jadi dari video tersebut kira-kira melanggar undang-undang apa tidak? Melanggar. Patut dicontoh tidak? Tidak ya, jangan sampai kalian mencontoh yang ada dalam video tersebut. Ibu akan membagikan sebuah LKPD untuk kalian kerjakan bersama kelompoknya. Ibu akan menjelaskan petunjuknya dulu. Yang pertama, kalian adalah tuliskan kelompok kalian. Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa tema. Kemudian kalian tugasnya adalah mencari sebuah kasus atau sebuah berita yang berkaitan dengan tema tersebut. Kemudian kalian analisis. Dari kelompok 1 ya, kita putar. Kelompok 1 dapat apa? Oh, ternyata kelompok 1 dapat peraturan pemerintah ya. Nah, jadi kan kalian sudah nih nulis permasalahannya kan. Kemudian peraturan yang dilanggar berarti peraturan presiden kan di situ biasanya akan ada nomornya. Begitu kan? Seperti itu ya. Nah, jadi dalam diskusi silakan kalian gunakan berbagai sumber yang sudah tersedia ya. Seperti buku paket, kemudian buku undang-undang, bahan ajar yang sudah saya kirimkan di grup WA ya. Kemudian juga HP Di Kabupaten Bekasi. Oke, yaitu Perda di Kabupaten Bekasi ya. Tentang membuang sampah sembarangan. Termasuk di Perda Kabupaten Bekasi. Nanti kan di situ akan ada nomornya kan, nomor perda nomor berapa begitu kan. Kalian permasalahannya tentang Presiden Joko Widodo jadi wakil presiden. oh ya, boleh di selanjutnya ya. Terus berarti melanggar pasal 7 dan 8. Nah, ini dituliskan nanti pasal 7 sama 8-nya gimana biar lebih jelas nanti. Nah, kalau sudah selesai silakan semuanya berdiri dulu. Tangan ke samping. Ayo kan ibu bilangnya apa? Tangan ke samping. Ayo fokus ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Nama saya Isnaini Queen Absena. Nama saya Mutiara Anjani. Poin penting permasalahan dalam video tersebut adalah pelanggaran lalu lintas anak remaja di bawah 17 tahun mengendarai sepeda motor dan tidak menggunakan helm. 2. Peraturan yang dilanggar. Nomor 22 tahun 2009. Indonesia merupakan negara hukum. Dalam pelaksanaan pemerintah dan dalam kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut dikarenakan mahasiswa di bawah 17 tahun mengendarai motor dan tidak menggunakan helm melanggar UU lalu lintas. Solusinya lebih baik anak di bawah umur dilarang mengendarai motor dan lebih baik diantar atau menggunakan sepeda. Ketika berkendara harus menggunakan helm dan menaati peraturan lalu lintas. Dalam menaati peraturan perundang-undangan adalah mengikuti peraturan UU lalu lintas, tidak melanggar peraturan lalu lintas, peduli terhadap peraturan lalu lintas, menerima kesalahan ketika melanggar lalu lintas. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Karena mengendarai motor di bawah umur 17 tahun sangat berbahaya karena belum mempunyai surat izin mengemudi dan juga sangat rawan ketika berkendara di lalu lintas. Bagaimana kalau terjadi pemberontakan? Mungkin bisa dipanggil keluarga atau orang yang dikenal agar memberi nasihat lebih baik lagi agar tidak mengemudi di jalan raya tanpa sepengetahuan. Saya tutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau temannya yang presentasi di depan itu bisa memperhatikan. Jadi untuk diam sejenak, bisa memperhatikan ataupun menghargai temannya yang sedang maju di depan. Tapi untuk permasalahan-permasalahan yang sudah kalian sajikan, Ibu rasa sudah sesuai ya. Sudah sesuai dengan tema yang kalian angkat. Nah, tepuk tangan untuk kalian semua. Pang dulu. Sudah ganti peserta yang lain. Silakan. Berarti poin tertingginya adalah kelompok 3. Ye, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini? Hari ini belajar tentang tata urutan perundang-undangan. Ada 7. Yang pertama adalah UU 1945. Yang kedua ketetapan MPR. Yang ketiga UU atau Perpu. Yang keempat peraturan pemerintah. Yang kelima peraturan presiden. Yang keenam perda provinsi. Yang ketujuh perda kabupaten atau kota. Silakan kalian keluarkan HP-nya. Kita akan melaksanakan penilaian melalui Google Form. Sikap ya, ini sikap kalian. Silakan kalian isi dengan sejujur-jujurnya. Putri, Adira, Yasir, Rina, Lulu, 3, 2, 1. Silakan dikerjakan. Nah, pemenangnya adalah yang pertama Ataya. Beri tepuk tangan. Bagaimanakah pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Seru. Memberikan tanggapan? Sebenarnya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena ada gamesnya. Namun beberapa siswa anggota kelompok yang kurang aktif. Dalam menyenangkan terlalu cepat. Harapannya kita bisa pembelajaran di luar. Untuk tindak lanjutnya, sebagai tugas kalian di rumah, tugasnya adalah kalian mencari gambar salah satu peraturan perundang-undangan. Nah, untuk formatnya Ibu kirim di grup WA ya. Ibu harap kalian bisa menaati peraturan yang ada, yaitu terkhususnya peraturan sekolah. Nah, kemudian juga kalian bisa menaati peraturan lalu lintas. Ketika belum diperbolehkan membawa sepeda motor, Ibu harap kalian juga jangan membawa sepeda motor.
Nah, kemudian untuk saat ini kan cuacanya sedang ekstrim ya. Banyak kalian yang, tidak hanya kalian, ibu juga sedang sakit, khususnya flu ya, batuk dan pilek. Jadi jangan jajan sembarangan, kemudian selalu jaga kesehatan supaya kalian bisa selalu masuk sekolah, mengikuti semua kegiatan dengan sebaik-baiknya. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Silakan. Pulang berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.